Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, Zat yang maha mulia, yang maha adil, yang maha menghidupkan, yang maha memberikan pengampunan kepada seluruh umatnya, yang maha memberikan kesehatan, yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam kepada kita semua, memberikan taufik serta hidayah, dan tentu saja nikmat kesehatan serta nikmat-nikmat lainnya yang begitu luas, yang begitu banyak, sehingga tak ada satupun manusia yang dapat menggambarkan, menghitung nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak ada yang lebih pantas kecuali kita memuji kepada yang maha tinggi, memuja kepada yang maha kuasa. Allahu Rabbul Alamin. Salam serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan pada uswah kita, kudwah kita, manusia yang paling mulia, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beri kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'in, para ulama hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bumiku Mengaji. Alhamdulillah jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita telah diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk senantiasa memperbaiki amal dan ibadah kita, memperbaiki hati kita, pemahaman kita di atas manhaj salaf, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua memasuki ke hari ke-28 di bulan Zulhijjah 1446 Hijriah, ataupun juga bertepatan dengan tanggal 23 Juni 2025. Atas izin Allah, kita semuanya diberikan kesempatan untuk melanjutkan kembali kajian sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diambil dari kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun fi Siratin Nabi Al-Ma'mun, di mana pada malam hari ini insya Allah kajian sirah Nabi SAW ini dibimbing oleh gurunda tercinta Al-Ustaz Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Dan sebagaimana yang telah disampaikan ataupun juga diinformasikan melalui kanal Instagram maupun juga Facebook ataupun juga di grup WA Bumiku Mengaji, baik di grup Ikhwan maupun juga grup Akhwat. Pada kesempatan malam hari ini, insya Allah kita akan menyimak tentang kisah Perang Tabuk bagian pertama. Namun jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya kami haturkan ahlan wa sahlan kepada seluruh jemaah sekalian yang sudah bergabung ke dalam grup Zoom meeting Bumiku Mengaji, dan juga sebelumnya kami ingin sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kajian sirah Nabi SAW pada malam hari ini akan dimulai pada pukul 1.00 waktu Indonesia Barat. Sebagaimana yang telah diinformasikan oleh Ustazuna Ali Hasan Bawazir bahwa beliau sedang ada uzur, oleh karena itu kajian yang semula diselenggarakan pukul 20.00 waktu Indonesia Barat ataupun juga pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, untuk khusus untuk malam ini beliau mohon diundurkan waktunya menjadi dimulai pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Semoga tidak mengurangi semangat kita untuk bertalabul ilmi dan tidak mengurangi sedikit pun niat kita untuk mencari ilmu atau bertalabul ilmi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kajian dimulai, kami ingin sampaikan terlebih dahulu ada ngaji. Yang pertama jemaah sekalian, ini menjadikan nasihat bagi kami, khususnya bagi
panitia Bumiku Mengaji dan umumnya kepada jamaah sekalian yang hadir pada malam hari ini. Yang pertama, marilah kita jadikan kajian online ini sebagai saran thalabul ilmi dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, mengikat ilmu ini dengan tulisan, menjaga adab majelis yang mulia sesuai dengan syariat Islam, dan tentu saja khususnya bagi jamaah awat untuk senantiasa menutup auratnya. Kemudian jemaah sekalian, insya Allah untuk kajian ini akan kita mulai pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sambil menunggu kehadiran Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala, kami ingin memeriksa kembali kehadiran jemaah sekalian. Mohon untuk menggunakan nama asli dan mohon maaf tidak diperkenankan untuk menggunakan nama selain nama asli. Hal ini kami upayakan sebagai bentuk silaturahmi untuk saling mengenali, saling bersilaturahmi begitu, dan tentu saja ini sebagai upaya untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, sebagaimana yang telah menimpa kami bahwa ada oknum-oknum yang tidak menyukai ataupun juga tidak meridhoi kajian sunnah ini diselenggarakan dengan menampilkan hal-hal yang tidak etis, hal-hal yang tidak senonoh dan penuh dengan fitnah. Oleh karena itu jemaah sekalian, sekali lagi kami ingin sampaikan baik jemaah yang sudah hadir pada malam hari ini agar mensosialisasikan juga turut menyampaikan juga kepada handai taulan ataupun juga grup-grup yang disebarluaskan akan terselenggaranya kajian yang diselenggarakan oleh Bumi Mengaji ini agar hadir menjadikan sebuah adab ataupun juga menjadikan sebuah syarat untuk hadir di kajian online ini dengan menggunakan nama asli. Demikian. Dan selanjutnya di setiap kajian insya Allah tentu saja kami akan membuka sesi tanya jawab yang akan kita temui nanti di sesi kedua. Di sesi tanya jawab ini kami akan berikan kesempatan kepada jamaah yang ingin bertanya, boleh disampaikan pertanyaannya melalui chat box di Zoom meeting ini, maupun juga dapat disampaikan melalui eh, tombol interaktif ataupun juga mengklik tombol raise hand terlebih dahulu yang insya Allah oleh panitia ataupun juga oleh tim Bumiku Mengaji akan diberikan kesempatan untuk di-unmute sehingga jamaah dapat bertanya langsung secara interaktif bersama Ustaz Zona Ali Hasan Bawazir Hafizahullah. Dan tentu saja jemaah sekalian kami ingin sampaikan juga eh, pada malam hari ini bagi jamaah yang belum merasa bergabung ke dalam grup WA Ikhwan maupun juga grup WA Akhwat Bumiku Mengaji, kami insya Allah di tengah kajian nanti akan disampaikan link khusus untuk bergabung ke dalam grup WA Ikhwan dan juga grup WA Akhwat Bumiku Mengaji, insya Allah. Dan juga insya Allah untuk kajian-kajian yang akan diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji akan disampaikan pula di grup WA tersebut. Sekaligus juga akan kami sampaikan di akun sosial media Bumiku Mengaji. Selanjutnya kami informasikan pula kepada jemaah sekalian yang baru saja bergabung bersama Bumiku Mengaji. Kami ingin informasikan bahwa setiap kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji akan ataupun direkam melalui channel YouTube Bumiku Mengaji. Oleh karena itu, bagi jemaah yang merasa tertinggal dari kajian-kajian yang telah diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji, jamaah dapat menyimak kajian-kajian tersebut melalui channel YouTube Bumiku Mengaji dengan mengklik atau dengan mengetik keywordnya nama asatizat ataupun juga nama ataupun juga judul kajian yang telah diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji. Demikian untuk informasi sementara yang dapat kami sampaikan sambil menunggu kehadiran Ustazuna Ali Hasan Bawazir. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustazi. Waalaikumsalam warahmatullah. Kaifa halukum Zaid? Alhamdulillah, Alhamdulillah Nabi khair Ustaz. Bagaimana dengan Ustaz keluarga sehat-sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, Alhamdulillah sudah apa namanya sudah malam tapi Masya Allah Ustaz masih segar dan siap Ya Allah. untuk menyampaikan berbagi ilmu kepada kita semua.
Allah yubarik Masya fikih Allah. Sazi, Masya Allah. Tapi Ustaz, jika sudah siap kopinya, Baik. materinya dan kopinya, Kopi belum, ntar lagi ya. kami, oh Ana sebentar lagi lagi nunggu kopi datang. dikirim ke Ana. Masya Allah. Ya, Tapi Ana Ustaz, mulai Kang sih. ayah, tafadol Ustaz, mangga. Barakallahu fiik. Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan kita untuk melanjutkan kajian sirah Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah saat ini kita memasuki satu fase baru, ya, yaitu sebuah peristiwa perang yang eh, memberikan kesan yang sangat mendalam di dalam kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan demikian pula para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, yaitu sebuah peristiwa yang bahkan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu peristiwa perang Tabuk. Dan peristiwa perang Tabuk disebut perang Tabuk karena memang tujuannya adalah satu tempat yang disebut Tabuk. Tabuk ini terletak di antara Wadil Qura dan negeri Syam. Dan ikhwatal iman, jaraknya dari kota Madinah kurang lebih adalah 800 kilo. Ya, 800 kilo. Dan penamaannya pun juga disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis Mu'adz radhiyallahu an, dalam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, Imam Ahmad dalam musnadnya, Nabi SAW bersabda, Innakum satatuna gadan insyaallahu aina Tabuk. Sesungguhnya kalian insyaallah besok akan mendatangi mata air Tabuk. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Perang Tabuk ini terjadi di bulan Rajab, tahun ke-9 Hijriyah. Dan ini adalah ghazwah terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini adalah ghazwah terakhir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dan juga Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, beliau menyampaikan, "Lam atakhallaf 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha hatta kanat ghazwat Tabuk wa hiya akhir ghazwatin ghazaha." Kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, tidak pernah aku menyelisihi atau tidak hadir di dalam peperangan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai terjadinya peristiwa perang Tabuk. Dan itu adalah ghazwah terakhir, peperangan terakhir Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya dengan sanad yang hasan juga menyebutkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang mengatakan, wa kana akhir ghazwatin ghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tabuk, bahwa peperangan terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perang Tabuk. Dan ikhwatan iman, peperangan ini atau peristiwa yang terjadi di masa yang sangat panas, krisis, dengan kondisi nafkah materi yang sangat sulit untuk dikumpulkan oleh para sahabat atau dibawa oleh mereka. Apakah itu berupa materi, maupun tunggangan, maupun air, di masa yang sangat sulit. Sehingga juga disebut juga sebagai Ghazwatul Usrah, perang yang penuh dengan kesulitan. Ya, perang yang penuh dengan al-usrah artinya sulit, penuh dengan kesulitan.
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini karena begitu sulitnya pembiayaan untuk perang ini, termasuk juga kendaraan dan air untuk peperangan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan nama masa susah ini di dalam Al-Qur'an. Di surat At-Taubah ayat 117, "Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladziina ittaba'uuhu fi sa'atil 'usrah." Sungguh Allah telah menerima taubatnya Nabi dan muhajirin dan juga ansar, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka, yang mengikuti beliau di masa-masa yang sulit, di waktu yang sulit. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Ghazwah Tabuk ini juga disebut dengan Ghazwah Usrah. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari, dalam bab Ghazwah Tabuk wa hiya Ghazwatul Usrah. Bab perang Tabuk adalah perang usrah, perang kesulitan, perang yang penuh dengan kesulitan. Di situ beliau menyebutkan sejumlah hadis, di antaranya hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an yang di sana menyebutkan arsalani ashabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as'aluhul humlan lahum idhum ma'ahu fi jais al-usrah wa hiya ghazwatu Tabuk. Ya teman-temanku, kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, mengutusku kepada Rasulullah SAW untuk meminta kepada Nabi SAW tunggangan untuk mereka agar ikut serta di dalam Jaishul Usrah, tentara yang mengalami masa yang sangat sulit. Wahia ghazwatu Tabuk, yaitu perang Tabuk. Apa yang menjadi penyebab peperangan ini? Ada beberapa riwayat dari sejumlah asar ya yang menyebutkan akan sebab-sebabnya. Di antaranya Ibnu Sa'ad di dalam tabaqatnya menyebutkan bahwa Rasulullah SAW telah sampai kepada beliau bahwa Heraklius, Raja Romawi, mengumpulkan sejumlah tentara dari Romawi dan juga Ghassan dari Syam dan juga sejumlah kabilah-kabilah Arab yang berkoalisi dengan mereka yang mengumpulkan untuk menyerbu kota Madinah. Itu informasinya. Maka Nabi SAW mengetahui informasi ini dan kemudian beliau merespon mereka, menyambut mereka di luar kota Madinah. Sebagaimana dalam Tabaqatul Kubra Ibnu Sa'ad. Dan ini juga terlihat dalam riwayat yang telah kita lewati beberapa saat yang lalu, yaitu peristiwa Nabi SAW mendiamkan sejumlah istrinya dalam riwayat hadits Umar radhiyallahu an, di mana Umar radhiyallahu an mengatakan, saya memiliki tetangga seorang sahabat Ansar dari Bani Umayyah bin Zaid, ya, yang tinggal di Aliyah, Madinah, dan kami saling silih berganti untuk datang ke majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang sehari, saya datang hari berikutnya, dan terus demikian. Ketika beliau datang, beliau menyampaikan apa yang dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya datang, saya menyampaikan apa yang saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Sehingga ketika di antara pembicaraan itu adalah kata beliau, kata Umar, kunna qad tahaddathna anna ghassana tun'ilul khayla li tarzuna. Ya, ketika sahabat Ansar itu mengatakan ada peristiwa besar sambil gedor pintu rumahnya Umar, ya. Dan kemudian Umar bertanya, ada apa? Apakah Raja Ghassan datang menyerang kita? Itu pertanyaan dari uh, Umar bin Khattab. Kenapa? Karena kata Umar bahwa telah sampai informasi kepada kita bahwa Raja Ghassan datang sudah menyiapkan pasukannya untuk menyerbu kota Madinah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Itu di antara informasi yang sampai kepada para sahabat juga, ya, yang ternyata bahwa peristiwa yang terjadi adalah isu desas-desus yang menyebarkan berita bahwa Nabi SAW menceraikan seluruh istrinya, sebagaimana yang telah kita kaji dalam beberapa pertemuan sebelumnya. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, ini konteksnya masih kita membicarakan tentang apa penyebab peperangan, ya, Ghazwah Tabuk.
badan. Apa penyebab? Ya, di Tabaqat Ibnu Sa'ad disebutkan adalah untuk merespon pasukan Ghassan, ya, pasukan Heraklius. Ibnu Katsir, beliau menyebutkan bahwa sebab peperangan Nabi SAW untuk menyerbu Romawi adalah karena pertimbangan mereka adalah orang kafir yang terdekat dengan mereka. Ya, setelah Nabi SAW menuntaskan tugasnya di Jazirah Arab clear, maka kata Ibnu Katsir rahimahullah, fa'azama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qitalir Rum. Selesai dari Jazirah Arab, Nabi SAW berkomitmen untuk berperang memerangi Romawi. Liannahum aqrabun nasi ilaihi wa ulan nasi bid-da'wati ila al-haqqi liqurbihim ila al-islami wa ahli. Karena mereka adalah orang yang paling dekat terhadap umat Islam, yang paling layak untuk didakwai oleh umat Islam, untuk diajak kepada kebenaran, karena kedekatan mereka dengan ajaran Islam dan kaum muslimin. Dan kemudian Ibnu Katsir mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dari surat At-Taubah ayat 123. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wahai orang-orang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kalian dan bersikap tegaslah kalian terhadap mereka. Ya, dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Namun ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, riwayat Ibnu Sa'ad dan juga riwayat Umar bin Khattab yang menyebutkan persiapan Raja Ghassan untuk menyerbu kota Madinah lebih mendekati kebenaran dari sebab terjadinya perang Tabuk ketimbang apa yang disampaikan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada para sahabatnya untuk berangkat jihad untuk hal ini. Beliau memerintahkan kepada mereka untuk mempersiapkan diri untuk berperang melawan Romawi. Dan seringkali Nabi SAW ketika ingin berperang atau berjihad dengan sejumlah pasukannya, dengan sejumlah sahabatnya, beliau tidak terang-terangan menceritakan tujuannya. Mau kemana, menyerang siapa, lawan siapa. Kecuali peristiwa perang Khaybar dan Tabuk. Ya, Khaybar dan Tabuk, Nabi terbuka. Mau kemana? Khaybar. Termasuk juga Tabuk, mau ke Tabuk. Kenapa Khaybar Nabi terang-terangan? Karena Nabi SAW telah mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa beliau akan diberikan kemenangan yang cukup besar dengan ghanimah yang sangat besar. Adapun perang Tabuk, karena begitu sulitnya perjalanan yang akan ditempuh. Ya, karena begitu sulitnya perjalanan yang akan ditempuh, jauhnya waktu, ya, perjalanan itu, panas yang sangat terik yang luar biasa di saat terjadinya peperangan ini, dan juga ketika lagi musim panen kurma. Subhanallah, lagi teduh-teduhnya di kota Madinah. Ya, buah-buahan kurma itu mulai lagi masak-masaknya. Karena di musim kita antum harus tahu bahwa masaknya buah kurma itu ketika terjadi yang namanya sumu. Ya, angin panas yang membuat masak rutab itu menjadi mulai melunak. Ya, tidak lagi keras seperti rutab. Itu di musim panas yang luar biasa. Nah, ketika kondisi yang panas begitu, neduh di kebun kurma dengan adanya mata air di sekitarnya, karena kebun kurma itu identik dengan mata air, identik dengan air yang melimpah. Mustahil kebun kurma nggak ada air, itu mustahil. Ya, jadi ketika ada banyak perkebunan kurma, di situ artinya banyak air yang melimpah di sana. Bukan tanaman yang irit air, tapi malah sebaliknya butuh banyak air. Pohon kurma adalah seperti itu. Dan juga di antara sebab munculnya sumber-sumber kantong air adalah ketika banyak pohon kurma di satu daerah atau satu tempat. Sebagaimana penelitian para ilmuwan di bidang pertanian tentang hal ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka di masa yang panas, yang terik seperti itu, di musim panen, di musim berbuahnya, itu mulai melembutnya buah kurma, tempat yang paling nyaman ya duduk di kebun kurma sambil metik dan makan kurma yang lagi masak.
bukan untuk berangkat jihad jauh di 800 kilometer dari kota Madinah dengan perjalanan yang sangat melelahkan dan memberatkan di musim panas yang sangat terik. Tidak seperti itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Kang Zai, kopi anak udah datang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada saat itu, orang lebih suka duduk. Lebih sudah suka duduk di kota Madinah. Ditambah lagi mereka mengetahui bahwa musuh yang dihadapi bukan nggak tanggung-tanggung, ya, melawan Romawi. Dan kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di saat itu begitu banyak ragam dalih mungkin akan muncul di benak sebagian orang untuk tidak mau berangkat ke bersama Nabi SAW untuk berperang di Tabuk ini. Allah, kalau kita membayangkan peristiwa ini, ikhwatal iman, kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Hakim, Maha Bijaksana. Allah Subhanahu wa taala tidak menempatkan kita bersama mereka, para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Takutnya wal billah kalau kita berada di antara mereka. Bisa jadi na'udzubillah mungkin sebagian kita berada di jajarannya orang-orang munafik. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Betapa banyak dari kita, jangankan bicara perang Tabuk, perjalanan 800 kilo dengan penuh. Perjalanan yang jauh di suhu yang panas di atas 40 derajat lebih. Bahkan mungkin mendekati 50 derajat. Tidak sedikit dari kita, panasnya sudah di atas 30 sekian saja. Sudah berat bagi sebagian laki-laki untuk berangkat salat zuhur dan asar di masjid. Ikhwatul rahman rahimani. Makumullah. Maka disinilah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-firmannya terkait akan hal ini dan mengingatkan para sahabat. Allah turunkan surat At-Taubah dari ayat 38 sampai 41. Dari surat At-Taubah dari 38 sampai 41. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi taqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هو في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير lakum in kuntum ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian ketika diperintahkan kepada kalian, ayo berangkat kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala, namun kalian merasa berat, merasa lebih betah untuk tinggal di rumah kalian? Apakah kalian lebih senang dengan kehidupan dunia ketimbang akhirat? Sedangkan kehidupan dunia itu jika dibandingkan akhirat sangatlah remeh dan kecil. Kalau kalian tidak mau berangkat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadab kalian dengan azab yang pedih dan akan menggantikan kalian dengan satu kaum selain kalian dan tidak akan mencelakakan mereka sedikit pun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jika kamu tidak membelanya, tidak membela Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala telah menolong beliau ketika kaumnya orang-orang kafir itu mengusirnya, ketika beliau keluar berdua, ya ketika keduanya berada di dalam gua, ini cerita hijrah. Ketika dia berkata kepada temannya, jangan kamu sedih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ketentramannya kepadanya dan mengokohkannya dengan tentara yang kalian tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan kalimat orang-orang kafir itu yang menjadi yang rendah. Dan kalimatullah dan firman Allah adalah yang paling mulia. Dan Allah maha mulia dan maha bijaksana. Berangkatlah kalian dengan ringan atau berat. Dan berjihadlah kalian dengan harta kalian dan jiwa kalian di jalan Allah.
itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Subhanallah, ini mulai awal teguran Allah kepada mereka-mereka yang enggan berangkat untuk berjihad di peristiwa perang Tabuk. Ancaman yang menjelaskan akan dampak keengganan untuk berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan bahwa pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, Allah Subhanahu wa taala lah yang menolong Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di masa tidak ada seorang pun yang menolong beliau kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan maha kekuasaannya, Allah Subhanahu wa taala maha bisa untuk bisa menolong Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa dukungan siapapun dari manusia. Dan yang terjadi kalau mereka membiarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjihad sendiri, maka mereka akan menanggung dosa yang besar. Ikhwatal iman. Maka kaum muslimin pun bergegas untuk mempersiapkan dirinya untuk berjihad bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejumlah kabilah-kabilah bahkan di sekeliling kota Madinah, mereka pun bergegas datang ke kota Madinah dari segala penjuru. Di antaranya suku Ghifar, suku Aslam, suku Juhainah, suku Asya', Bani Ka'ab bin Khuza'ah, dan Bani Ka'ab dari Khuza'ah dan yang lainnya. Mereka datang ke kota Madinah untuk menunjukkan dukungan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam jihad ini. Ikhwatal iman. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk bersedekah, menyiapkan bekal untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan peperangan yang sangat menyulitkan dan memberatkan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan anjurannya kepada para sahabat radhiyallahu anhum untuk mempersiapkan bekal dan menafkahkan hartanya untuk itu. Bismillah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka berlomba-lombalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in untuk menafkahkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai dengan kemampuan mereka satu dengan yang lain. Sehingga ikhwatal iman yang bersedekah dengan jumlah banyak, mereka bersedekah dengan jumlah banyak. Yang mampu bersedekah dengan seadanya, mereka sedekah dengan seadanya. Kita melihat bahwa yang pertama kali datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sedekahnya adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Sebagaimana Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud dengan sanad yang hasan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari memerintahkan kami untuk bersedekah. Dan itu bertepatan aku memiliki harta, maka aku katakan hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar. Jika aku bisa mengalahkannya dalam suatu hari. Maka aku pun membawa separuh hartaku. Dan Nabi SAW bertanya kepadaku, Ma'abqaita li ahlik. Apa yang kamu sisakan untuk keluarga? Aku katakan, mithlahu ya Rasulullah. Seperti itu. 50% disedekahkan, 50% disimpan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, tidak lama datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan kemudian Nabi SAW bertanya kepada Abu Bakar, Ya Abu Bakar, ma'abqaita li ahlik. Wahai Abu Bakar, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Dijawab oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, ikhwatal iman, abqaitu lahumullah wa rasulah. Aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Wallahi la usabiquka ila syai'in abada. Demi Allah, aku tidak akan pernah bisa mengalahkanmu sedikit pun. Sebentar pun aku tidak pernah bisa mengalahkan. Juga ini Abu Bakar dan Umar. Bagaimana dengan Utsman? Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan, Walam yunfiq ahadun a'zama min nafaqati Utsman radhiyallahu anhu. Tidak ada seorang pun yang menafkahkan hartanya sebesar Utsman bin Affan radhiyallahu. Imam Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya dari hadis Abu Abdurrahman
beliau menyatakan bahwa Utsman radhiyallahu an ketika beliau dikepung ya menjelang wafatnya, beliau mengatakan, "Unshidukumullah wala unshidu illa ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku bertanya kepada kalian atas nama Allah. Yang aku maksud dengan pertanyaan ini kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alastum ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bukankah kalian tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Man jahaza jaishal usrati falahul jannah." Bukankah Nabi yang bersabda, barang siapa yang membekali pasukan Jaishul Usrah, tentara yang berperang di masa sulit itu, maka baginya surga. Fajahaztuhu. Maka aku pun memberikan persiapan itu. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan yang lain. Juga Imam Ahmad di dalam musnadnya dalam menjelaskan fadail as-sahabah dengan sanad yang hasan dari Abdurrahman ibnu Samurah. Uthman ibnu Affan dia menceritakan bahwa Uthman ibnu Affan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa 1.000 dinar emas. 1 dinar 4,2 gram emas kali 1.000. Jadi 4 kilogram emas. 4,2 kilogram emas dibawa oleh Uthman ibnu Affan radhiyallahu an untuk modal bekal jihad perang Tabuk radhiyallahu an Uthman. Kemudian oleh Uthman 4,2 kilogram emas ini ditaruh di pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengambil satu demi satu kepingan emas ini dilihat oleh Nabi SAW. Apa sabda beliau? Setelah melihat sedekahnya Uthman, "Ma dharra ibnu Affan ma amila ba'da al-yawm, ma dharra ibnu Affan ba'da ma amila ba'da al-yawm, ma dharra ibnu Affan ma amila ba'da al-yawm." Ma dharra ibnu Affan ma amila ba'da al-yawm. Diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwa sejak hari ini dosanya Ibnu Affan tidak tercatat. Sejak hari ini dosanya Utsman Ibnu Affan tidak tercatat. Diulang-ulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa Utsman Ibnu Affan karena sedekah besarnya di masa yang sangat sulit pada saat itu menyebabkan semua dosa Utsman sejak hari itu sampai wafat tidak tercatat dosa-dosanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau kita di posisi Utsman ibn Affan, ikhwatal iman. Ya fulan, dosa kamu sudah tidak dicatat sejak hari ini. Mungkin kita sudah lupa di mana kita terakhir kali meletakkan sejadah. Mungkin bagi ummahat, mungkin lupa kapan terakhir kali di mana meletakkan mukena atau jilbabnya. Ya, karena sudah mendapatkan rekomendasi dosanya semuanya tidak tercatat. Diampuni semua. Dalam musnad Imam Ahmad, At-Tayalisi dengan musnadnya dengan derajat yang hasan. Dengan syawahidnya dari Abdurrahman ibnu Khabbab as-Sulami radhiyallahu anhu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi para sahabat untuk berjihad bersama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Jaisul Usrah ini, dalam pasukan yang penuh dengan kesulitan ini, maka kemudian Utsman bin Affan, kemudian di saat itu Nabi SAW menganjurkan untuk memberikan motivasi untuk memberikan sedekah-sedekahnya. Maka kemudian berdirilah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, alayya mi'atu ba'irin bi ahlasiha wa aqtabiha." Ya Rasulullah, saya sudah menyediakan 100 ekor onta dengan pelana-pelananya dan tali-talinya. Lengkap. Onta itu sudah lengkap dengan pelana dan talinya untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Setelah itu Nabi SAW memberikan motivasi lagi untuk berjihad dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Uthman ibn Affan berdiri dari tempat duduknya dan mengatakan alayya mi'atun ukhra bi ahlasiha wa aktabiha. Saya mau sedekahkan lagi 100 ekor unta tambahan ya Rasulullah dengan pelana-pelananya dan semua talirannya lengkap untuk kuda itu. Ya, full spec untanya dari Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan lagi untuk menyediakan perbekalan untuk jihad di masa Jaisul Usra atau perang Tabuk ini yang penuh dengan kesulitan. Dan kemudian di saat itu Uthman pun berdiri lagi dan mengatakan alayya mi'atun ukhra bi ahlasiha wa aqtabiha. Ya Rasulullah, saya sediakan 100 onta tambahan dengan pelana dan lengkap full spec untuk onta itu untuk jihad di jalan Allah. 300 ekor onta dengan lengkap ditambah lagi 1.000 dinar emas. Semuanya dari Uthman ibn Affan untuk satu peperangan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbar sambil mengatakan ma'ala Uthman ma'amila ba'da hadha. Apapun yang mau diperbuat oleh Uthman sejak hari ini sudah enggak masalah. Dia mau ngapa-ngapain silahkan. Sudah tidak ada lagi dosa yang kecatat dari perbuatannya Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Tapi ya khwafillah, antum membaca, kita mengetahui apakah yang seperti ini kemudian membuat Uthman radhiyallahu anhu menjadi orang yang lupa Allah, menjadi orang yang tidak mau kenal Allah atau menjauh dari Allah. Antum tahu, beliau ahli Al-Quran. Beliau orang yang ahli ibadah, sawam, qawam, salat malam dan suka puasa. Orang yang sangat zuhud di dalam terhadap dunia. Yang ketika beliau meninggal dunia pun dalam keadaan sedang berpuasa dan baca Quran. Ketika para pendemo, para demonstran itu menyeruak masuk ke dalam rumahnya. Beliau sedang membaca Quran dan sedang puasa. Kenapa Uthman puasa? Karena beliau bermimpi semalamnya. Sebelum besok itu beliau bermimpi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar dan Umar. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi itu berkata kepada Uthman, wahai Uthman, besok kamu buka puasa bersama kita. Maka besoknya Uthman memakai pakaian yang terbaiknya, siap mati. Beliau puasa, beliau baca Quran. Di hari itu demonstran menerobos masuk ke rumahnya dan membunuh beliau sehingga cipratan darah beliau masih ada di lembaran Quran yang beliau baca sampai hari ini. Radhiyallahu an Uthman ibn Affan radhiyallahu. Ikhwatal iman. Selanjutnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan di dalam tafsirnya dengan sanad yang hasan dari Abu Salamah dari ayahnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasaddaqu fa inni uridu an ab'atsa ba'tsa." Kata Nabi SAW, bersedekahlah kalian karena aku akan mengirim pasukan, akan mengirim pasukan. Maka Abdurrahman bin Auf pun mengatakan, "Ya Rasulullah, inna indi arba'ata alaf, alfain ufriduhuma wa alfain li'iyali." Ya Rasulullah, aku memiliki harta 4.000. Ya, ini mungkin 4.000 dirham. 2.000 saya sedekahkan dan 2.000 lagi untuk keluargaku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Barakallahu laka fima ataita, wa baraka laka fima amsakta. Semoga Allah memberkahi apa yang kau berikan, wahai Abdurrahman. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi apa yang kamu simpan, wahai Abdurrahman. Allahu Akbar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu mulianya beliau, begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada masing-masing sahabatnya haknya, porsinya, satu dengan yang lainnya. Di dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan sanad yang hasan, beliau mengatakan Abdurrahman bin Auf datang dengan membawa 40 auqiyah emas.
ya 40 auqiyah emas kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana riwayat Ibnu Jarir At-Tabari juga di dalam tafsirnya. Sehingga Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan terjadi perbedaan riwayat tentang berapa jumlah harta yang disedekahkan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an pada waktu peristiwa perang Tabuk. Namun riwayat-riwayat yang paling sahih tentang hal ini adalah bahwa beliau bersedekah 8.000 dirham. 8.000 dirham. Maka ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, para sahabat pun berlomba-lomba datang dengan membawa sedekah mereka sendiri satu dengan yang lainnya untuk pasukan yang penuh dengan kesulitan ini. Abu Aqil membawa separuh sah kurma. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika kita diperintahkan sedekah, maka kita pun membawa sedekah-sedekah kita. Datanglah Abu Aqil dengan separuh sa'nya. Kemudian juga dalam Sahih Muslim dari kisah taubatnya Ka'ab bin Malik. Beliau menceritakan ketika Nabi SAW di dalam jalan perjalanan perangnya ini, beliau melihat seseorang yang remang-remang di antara fata morgana di tengah terik panas matahari. Kemudian Nabi SAW bersabda, kun Aba Khaythamah. Semoga dia adalah Abu Khaythamah. Dan ternyata memang benar Abu Khaythamah Al-Ansari radhiyallahu anhu yang bersedekah dengan separuh sa' kurma, yang itu menjadi cemoohannya orang-orang munafik di kota Madinah. Ikhwatal iman. Al-Hafidh menceritakan, ini menunjukkan bahwa sahabat yang datang dengan membawa bantuan-bantuan itu beragam. Ada yang satu sa', setengah sa', dan seterusnya. Dan ini ditambah dengan sejumlah riwayat yang menyebutkan orang yang datang dengan beberapa sa' kurma yang mereka bisa sedekahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian dalam riwayat disebutkan Abu Aqil dengan separuh sa'nya. Di saat inilah orang-orang munafik, di antara sifatnya orang munafik itu jago komentar. Kalau di zaman kita disebut komentator atau pengamat. Cuman pandai berbicara, lihai dengan argumentasi dan lisan, cuman jago ngamatin, mengomentari, tapi kalau diberi amanah untuk disuruh berbuat, zero. Tidak bisa berbuat. Tidak mau dan tidak bisa. Demikian pula orang-orang munafik di zaman itu pun seperti itu. Ya, ketika dia melihat Abdurrahman bin Auf dengan sedekahnya yang besar, ria, pamer, sok pamer lu, ya, begituin Abdurrahman bin Auf. Dikatakan sok pamer, ingin cuman menunjukkan flexing ke depan orang dengan hartanya yang banyak. Ya, maka dia flexing dengan begitu mau sedekah besar. Kemudian ketika melihat Abu Aqil dengan separuh soknya, ya cuma separuh sok kurma, remeh yang dia bawa. Dia mengatakan mereka orang-orang munafik ini, Allah nggak butuh dengan sedekah recehan. Ya, Allah nggak butuh, inti sedekahnya recehan, nyarinya surga. Ya, sejumlah statement mereka akan keluarkan untuk menghina mereka-mereka yang bersedekah. Maka di saat inilah Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya di surat At-Taubah ayat 79. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Orang-orang yang mencibir, ya, orang-orang yang mencibir orang-orang yang bersedekah, yang berbuat kebaikan dari kalangan orang-orang yang beriman di dalam sedekah-sedekah mereka, dan sedangkan mereka bersedekah sesuai dengan kemampuan mereka, maka kemudian orang-orang itu mengolok-olok orang tersebut. Sakhirallahu minhum wa lahum adzabun alim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengolok-olok mereka dan bagi mereka siksa yang pedih. Allah sebutkan bahwa para komentator-komentator ini, para pengamat-pengamat ini
yang kerjaannya cuma bisa komen dan mengamati, tapi tidak bisa beramal dan berbuat, akan ditimpa dengan azab yang pedih hanya karena mereka cuma bisa berbicara saja dengan lisannya, tapi tidak pandai berbuat. Subhanallah, ada peristiwa yang menarik lagi, yaitu 7 orang sahabat yang dikatakan sebagai bakaun, orang-orang yang doyan nangis. Bagaimana ceritanya orang-orang yang doyan nangis ini? Yaitu 7 orang. Salim bin Umar, Ulbah bin Zaid, Abu Layla, yaitu Abdurrahman bin Ka'ab, Amr ibn Humam ibn al-Jamum, Abdullah ibn al-Mughaffal, dan Haram ibn Abdullah, serta Al-Irbad ibn Sariyah, radhiyallahu anhum ajma'in. 7 orang sahabat. Mereka ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin berangkat jihad, ingin berangkat jihad bersama Rasulullah SAW. Qaddarallah ma sya'a fa'al. Mereka fukara, mereka orang-orang miskin, mereka tidak punya bekal untuk berangkat. Tapi mereka tidak mau tidak ikut jihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin berangkat jihad. Untuk peperangan yang berat, yang sulit ini mereka tetap mau berangkat. Maka mereka datang minta, ya Rasulullah, kami ingin berangkat. Tapi qadar Allah, kami nggak punya apa-apa. Nggak punya kendaraan. Nggak punya bekal. Kalau ada yang menyediakan kendaraan atau bekal, kami akan berangkat berjihad bersama. Kata Nabi SAW, La ajidu ma'ahmilukum alaih. Saya tidak ada tunggangan untuk bisa membawa kalian. Nggak ada. Tidak ada. Maka mereka pun pulang dari menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bercucuran air mata. Mereka menangis sedih. Mereka menangis sedih karena mereka tidak bisa menafkahi diri mereka sendiri untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, betapa tulusnya air mata mereka. Betapa hebatnya air mata ini. Air mata yang tidak dibuang begitu saja untuk hanya sekedar nonton sinetron. Untuk hal-hal yang nggak jelas. Untuk terenyuh dengan hal-hal yang tidak semestinya hati itu terenyuh. Tapi hati ini menangis karena tidak bisa beramal, tidak bisa bersedekah, tidak bisa berangkat jihad di jalan Allah. Air mata itu begitu berharganya, air mata para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena mereka tidak bisa berangkat jihad ini. Maka ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, air mata ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat At-Taubah ayat 91 dan 92. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. الله أكبر. Tidaklah bersalah orang-orang yang lemah. Demikian pula orang-orang yang sakit. Dan orang-orang yang tidak memiliki biaya untuk menafkahi perjalanan mereka. Jika mereka tulus, ikhlas karena Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang berbuat salah, orang-orang yang berniat baik. Orang-orang yang berbuat baik bukanlah orang yang layak untuk disalahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan juga tidak bersalah orang-orang yang datang menghadapmu agar minta kepadamu agar engkau bisa membawa mereka berjihad. Namun kamu katakan kepada mereka, aku tidak memiliki bekal untuk membawa kalian. وَتَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. Maka mereka pun berpaling dengan air mata yang bercucuran, yang menangis karena sedih, karena mereka tidak mendapati apa yang mereka sedekahkan. Allahu Akbar. Tangisan mereka karena tidak beramal. Tangisan mereka karena tidak bisa bersedekah. Tangisan mereka karena tidak bisa berangkat jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah para sahabat yang kemudian di antara mereka ada yang akhirnya berangkat
dengan bantuan dari sejumlah sahabat yang lainnya. Sebagaimana di antara orang-orang yang menangis dari 7 orang ini yang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ibnu Yamin Ibnu Umair An-Nadri. Dia bertemu dengan Abu Layla Abdurrahman bin Ka'ab. Ya, Abu Layla Abdurrahman bin Ka'ab ini yang menangis ketika menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak bisa berangkat. Dan juga Abdullah ibn al-Mughaffal. Ketika mereka pulang bertemu dengan Ibnu Yamin ini bin Umair sambil menangis, maka ditanya, ma yubkikuma, kenapa kalian berdua menangis? Kenapa menangis? Ji'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyahmilana falam yajid ma yahmiluna alaihi wa laysa indana ma nataqawwa bihi ala al-khuruj ma'ah. Maka kemudian mereka mengatakan bahwa kami telah menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bisa berangkat jihad bersama beliau. Namun ternyata beliau tidak memiliki kendaraan untuk bisa membawa kami. Dan kami pun tidak memiliki sejumlah harta yang cukup untuk nafkah perjalanan kami. Ya, maka kemudian setelah mendengar apa yang dikeluhkan oleh 2 sahabat yang menangis ini, maka Ibnu Yamin Ibnu Umar An-Nadri mengatakan, saya akan ambilkan dari 2 ekor unta yang saya miliki. Dia pedagang onta. Yang di antara pedagang onta itu, dia melakukan penggemukan onta. Di onta itu digemukkan, setelah nambah bobotnya beberapa kilo, ya setelah sekian bulan, baru didagangkan, dijual. Namun ketika mendengar tangisan dari 2 orang temannya dan sahabatnya ini, dia mengatakan, ini saya sediakan untuk kalian 2 onta saya ini. Ya ambillah 2 ekor onta yang telah digemukannya ini, kemudian mereka dibekali dengan sejumlah kurma, maka akhirnya mereka pun berangkat untuk berjihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, yang menarik lagi Ulbah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ini menarik lagi beliau. Beliau termasuk orang yang menangis yang tidak bisa berangkat. Di malam itu dia sholat tahajud dengan luar biasa. Sholat malam, menangis, meratap. Menangis karena tidak jadi berangkat jihad. Mungkin sebagian kita menangis tertawa bahagia karena tidak dipanggil untuk berperang melawan orang-orang kafir. Tapi ini menangis sedih karena tidak bisa berangkat berjihad bersama Rasulullah SAW. Maka di dalam sholat malam itu dia berdoa. Allahumma innaka qad amarta bil jihad wa raghabta fi thumma lam taj'al indi ma ataqawwa bihi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam taj'al fi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma yahmiluni alaihi wa inni atasaddaqu ala kulli muslimin bi kulli madlamatin asabani biha fi malin aw jasadin aw irdin. Ya Allah, sesungguhnya engkau telah memerintahkan untuk berjihad dan engkau menganjurkan untuk berjihad. Namun engkau tidak menjadikan untukku kemampuan yang dengannya aku bisa berangkat jihad bersama Rasulullah SAW. Demikian pula engkau tidak memberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang dengannya beliau bisa membawa diriku berjihad bersama beliau. Maka dengan ini ya Allah, aku bersedekah atas setiap muslim dengan setiap kezaliman yang pernah menimpaku. Apakah kezaliman itu berupa harta atau fisik atau kehormatan dan harga diri? Mereka-mereka yang pernah mencela dan menghina diriku. Mereka-mereka yang pernah mengata-katai aku. Mereka-mereka yang pernah mengambil hartaku. Mereka-mereka yang pernah memukulku atau menyakitiku. Semua pahalanya itu ya Allah aku sedekahkan kepada setiap muslim. Itu maksud dari doa dari Ulbah bin Zaid radhiyallahu anhu. Maka apa yang terjadi? Ikhwafillah. Besok paginya selesai sholat subuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Ainal mutasaddiqu hadhihi layla? Mana yang tadi malam sedekah? Para sahabat saling lihat satu dengan yang lain. Siapa maksudnya? Ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ainal mutasaddiq? Mana yang sedekah tadi malam? Gak ada yang maju.
nggak ada yang bergeming dari tempatnya. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, Ainal mutasaddiqu falyakum. Mana yang sedekah tadi malam? Supaya dia berdiri. Siapa tadi malam merasa sedekah dengan sesuatu? Berdiri. Maka Ulbah pun akhirnya sadar dengan apa yang pernah dia ucapkan di dalam sholat malamnya. Dia pun berdiri. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Abshir, fawalladhi nafsi biyadihi, laqad kutibat fi zakatil mutakabbalah. Bergembiralah engkau, wahai Ulbah radhiyallahu an, sesungguhnya sedekah yang kamu sedekahkan semalam telah dicatat sebagai sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini, riwayat ini disebutkan oleh Al-Hafidz dalam Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Watal iman rahimani wa rahimakumullah. Antum melihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kecintaan mereka untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mengorbankan nyawanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dan menunjukkan bagaimana mereka melebihkan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ketimbang cintanya kepada yang lainnya. Maka antum jangan heran jika manusia yang sehebat itu, para sahabat yang sehebat ini, air mata mereka menangis karena mereka tidak berangkat jihad fi sabilillah. Jangan heran jika di tangan manusia-manusia sehebat itu Allah Subhanahu wa taala menitipkan kemuliaan dan kejayaan dinul Islam. Ikhwatal iman, pembicaraan kita berikutnya kita masih membicarakan tentang persiapan perang Tabuk dan kemudian kita akan melihat bagaimana orang-orang munafik yang mereka mundur dan tidak mau ikut berperang dan banyak lagi cerita yang menarik terkait dengan perang Tabuk ini yang sangat luar biasa yang insya Allah akan kita kaji pada kajian-kajian kita yang akan datang. Barakallahu fikum. Wa barakallahu fiik. Alhamdulillah, Masya Allah. Sekian cintanya para sahabat terhadap jihad dan kerinduannya terhadap jihad. Sehingga dengan berbagai fasilitas ataupun juga keterbatasan dari para sahabat radhiyallahu anhum bersemangat untuk berjihad bahkan sampai menangis dan Masya Allah banyak pelajaran dari surat At-Taubah tadi tentang semangat berjihad dan juga untuk menginfakkan ya semangat berinfak untuk berjihad Masya Allah. Baik, Alhamdulillah untuk selanjutnya kita memasuki sesi 2 yakni sesi tanya jawab bagi jamaah yang ingin bertanya. Kami persilakan pertanyaannya dapat disampaikan melalui chatbox di Zoom meeting ini ataupun juga dapat disampaikan melalui tombol raise hand yang insya Allah oleh panitia akan dibukakan ataupun juga dibantu di open mic untuk menyampaikan pertanyaannya. Masya Allah di sini sudah ada Umu Siti Linda dari Amerika yang sudah raise hand. Kami persilahkan kepada Umu Siti Linda untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz yang dimuliakan Allah. Semoga Pak Ustadz Waalaikumsalam. berada dalam kesehatan dan dalam Hmm. lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin. Pak Amin ya Ustadz, Rabb. awan ya Pak Ustadz. Ana mau bertanya, apakah kemunduran umat Muslim sekarang ini karena mereka tidak mau berjihad? Itu yang pertama ya Pak Ustadz. Lalu, Ya. apakah Iran itu termasuk Muslim juga ya Pak Ustadz? Apakah mereka termasuk berjihad dalam memerangi orang-orang kufar? Demikian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang menyebabkan kemunduran kaum muslimin saat ini? Meninggalkan jihad ini adalah salah satu aspek, salah satu sebab. Tapi sebab utamanya bukanlah meninggalkan jihad. Sebab paling utama adalah karena cinta dunia dan takut mati. Itu yang sebab utama yang sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda-sabda beliau tentang hal ini. Bahwa karena umat Islam ketika orientasinya lebih kepada materialis dan duniawi, maka
Hal ini yang menyebabkan kemudian mereka meninggalkan jihad. Kenapa mereka meninggalkan jihad? Karena mereka cinta dunia. Asik dengan kehidupan yang penuh dengan transaksi riba, asik dengan bercocok tanam dan beternak. Sehingga konsekuensi dampak tambahannya adalah mereka yang enggan berjihad karena orientasi duniawi yang ada pada mereka. Ini jadi bukan sekedar faktor meninggalkan jihad, tapi lebih kompleks dari itu, yaitu cinta dunia yang begitu mendominasi hati hampir seluruh hati kaum muslimin saat ini. Nas'alullah as-salamatu wal afiyah. Kemudian apakah Iran termasuk dari kaum muslimin yang ada saat ini yang berperang melawan Yahudi, Israel, dan Amerika? Ya, yang kita perlu sadari bahwa apa yang dilakukan oleh Iran konteksnya bukanlah untuk berperang melawan Yahudi, Israel karena dia Yahudi, tapi lebih kepada permasalahan yang sifatnya membela diri karena negeri mereka diserang terlebih dahulu. Dan itu akan dilakukan oleh negara manapun dengan konteks yang serupa. Oh, mereka akan membela diri ketika mereka dizalimi. Sering kita dikaburkan karena peristiwa Gaza ini, seakan-akan Iranlah negara yang maju untuk menghadapi Israel atau Yahudi. Sedangkan kita tahu sejak kapan Gaza itu terjadi dan dihancurkan habis hancur-hancurnya. Ya, mau Iran, mau siapapun tidak bergeming untuk membela saudara-saudara kita di Gaza. Tapi ketika ada pengoboman di negeri mereka, baru di saat itulah mereka bergerak untuk diri mereka sendiri, bukan untuk Gaza, bukan untuk Palestina, bukan untuk yang lainnya, untuk diri mereka sendiri. Sedangkan Iran sendiri dengan kepemimpinan ayatullahnya di antara mereka, yang mereka meyakini bahwa ayatullah ini adalah kepanjangan tangan dari imam-imam Syiah yang 12 yang memiliki kemampuan akses untuk berkomunikasi dengan Imam Mahdi mereka. Ya, itu yang mereka yakini dari imam-imam Syiah. Yang mereka ini memiliki beberapa keyakinan yang sesat dan menyimpang, yang diantaranya adalah bahwa mereka meyakini Abu Bakar dan Umar serta Utsman adalah kafir. Abu Bakar Umar adalah tauhidnya Quraisy. Aisyah dan Hafsah juga kafir dan seterusnya. Tapi di dalam konteks ini peperangan yang sedang terjadi adalah, ya, ada dua unsur kezaliman, yang satu sangat zalim, yang satu zalim dengan batasan-batasan tertentu. Yang sangat zalim di sini adalah Yahudi Israel, yang mereka itu sangat zalim dengan segala perbuatan yang dia lakukan terhadap tetangga-tetangganya, kanan kiri depan belakangnya, menghadapi, ya, pemerintahan yang juga tidak, yang juga zalim tapi lebih terbatas kezalimannya. Maka ketika terjadi dua hal yang seperti ini, peperangan yang seperti ini, sikap seorang muslim adalah lebih pro atau lebih dekat kepada yang lebih minim kezalimannya ketimbang yang lebih dominan kezalimannya. Itu sikap seorang muslim dengan keadilan yang Allah sematkan di dalam hati-hati mereka. Sebagaimana ketika terjadi peperangan antara Persia dan Romawi, Ghulibatir Rum, hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Di awal sebab turunnya surat Ar-Rum, Allah menyebutkan tentang terjadinya peperangan antara Romawi dan Persia, dan Romawi dikalahkan, dan setelah kekalahan itu mereka akan menang. Di sini, ikhwatan iman, rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bahwa di dalam ayat-ayat itu di awal surat Ar-Rum, Allah menunjukkan kedekatan kaum mukminin dengan tentara Romawi atau dengan Romawi. Bukan berarti bahwa Romawi itu, kita loyal kepada mereka, kita mencintai mereka. Ya, buktinya peperangan yang kita sedang kaji, perang Tabuk, adalah perangnya kaum muslimin melawan Romawi. Tapi di saat itu Romawi lebih dekat kepada kebenaran ketimbang Persia. Nah, di saat ini kita melihat dengan cara yang serupa bahwa Iran lebih dekat kepada kebenaran ketimbang Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian jawaban dari Ustaz Nun Ali kepada Ufti
tadi Umu Linda yang tadi bertanya. Untuk selanjutnya kami persilakan pada jemaah yang ingin bertanya, boleh disampaikan secara langsung dengan mengklik tombol raise hand terlebih dahulu, yang insya Allah oleh panitia akan dibantu untuk open mic, kemudian juga dapat disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini. Em, Sambil menunggu pertanyaan dari yang lain, izin Ana bertanya, Ustaz. Ini di tengah Tafadhol. eh, apa namanya di tengah medan jihad di saudara-saudara kita di Gaza, begitu ya. Nah, Bagaimana di Indonesia pun ada sebagian kaum muslimin yang menyatakan bahwa boykot itu tidak ngaruh. Em, Emang ngaruh gitu kalau boykot begitu ya. Emang bisa nolongin gitu seperti itu. nah, Jadi teringat kisah semut ya, semut membawa air bagaimana untuk memadamkan api, tapi itu dilihat keberpihakan begitu saja. Eh, nah ini dibanding gagak yang apa yang mentertawakan semut membawa apa ayo. air untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Em, apakah relevan Ustaz jika Anda mengibaratkan kemarin itu menjawab itu seperti itu begitu ya? Karena apa namanya modal jihad kami yang mampu ya dengan memboikot dengan ya beginilah begitu ya sekemampuan kami begitu. Apakah relevan dengan ayat tersebut Ustaz? Mohon nasihatnya penjelasannya Ustaz. Masya Allah. Sebetulnya boykot atau embargo ekonomi adalah bagian dari strategi jihad yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah pun menjelaskan akan hal itu. Dan ini pun di antara senjata kaum muslimin melawan musuh-musuh mereka. Dan itu dilakukan juga oleh para sahabat radhiyallahu an, sebagaimana dilakukan oleh Thumamah radhiyallahu an, dan pernah Anda sampaikan juga di dalam kajian sirah ini. Bagaimana Thumamah radhiyallahu an setelah dia masuk Islam, kemudian dia berinisiatif untuk memboikot orang-orang Quraisy dari gandum-gandum yang biasa ini selama ini disuplai ke mereka. Maka dia boikot, dia stop suplai gandum itu. Membuat orang-orang Quraisy kelaparan dengan kondisi itu. Nah, di sini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, juga para ulama kaum muslimin pun menganjurkan yang sama. Ya, di tahun 30-an sebelum Yahudi jadi sesuatu, ya, tahun 36, 1936 Masehi. Di antara ulama kaum muslimin yang namanya Syakib Arsalan. Dia menulis sebuah buku yang berjudul Limadha Ta'akhara al-Muslimun wa Limadha Taqaddama Ghairuhum. Kenapa umat Islam itu mundur? Kenapa yang lain maju? Beliau menyampaikan bagaimana effort yang dikeluarkan oleh umat Islam yang sangat minim dibandingkan dengan effort yang dikeluarkan oleh tentara-tentara kafir dengan masifnya persenjataan dan harta mereka yang begitu besar yang mereka belanjakan untuk berperang melawan kaum muslimin pada saat itu. Bagaimana juga minimnya keinginan dan semangat umat Islam untuk memboikot Yahudi. Minim sekali keinginan itu. Dan beliau menganjurkan pada waktu itu jumlah Yahudi nggak cukup banyak. Masih sangat sedikit. Sangat sedikit. Anda lupa. Beliau menyebutkan angka pada buku tersebut. Tahun 30-an. Di mana ya, belum ada cerita Israel atau negara Israel. Dan beliau mengatakan cara yang termudah adalah lakukan boykot. Stop bertransaksi dagang dengan mereka. Ketika umat Islam mau melakukan itu, maka itu akan menjadi sebuah solusi yang luar biasa untuk menghadapi mereka. Tapi ternyata itu pun tidak digubris. Apa yang menyebabkan tidak menggubrisnya? Cinta dunia. Cinta dunia. Ya, karena kepentingan-kepentingan bahwa dia telah mendapatkan profit dan keberuntungan dari koalisi dan kerjasama mereka dengan pihak-pihak Yahudi ini, atau keuntungan dari benda-benda yang atau barang-barang yang mereka memang mendapatkan keuntungan dari barang-barang tersebut. Maka itu yang membuat mereka merasa berat untuk memboikot ke orang-orang Yahudi. Tapi apakah boikot itu memberikan pengaruh? Bagaimana umat yang jumlahnya 2 miliar, yang jika mereka
mengamini dan satu padu satu dengan yang lainnya untuk memboikot produk-produk Yahudi tidak berpengaruh bagi mereka? Ini mustahil. Pasti sangat berpengaruh. Allah alam bisawab. Baik, syukur jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya dan nasihatnya. Untuk selanjutnya kami persilakan barangkali dari jemaah yang ingin bertanya, mungkin dari Umu Amr dari jemaah di Amerika dan Kanada, kami persilakan. Iya Kang Zai, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz. Ada pertanyaan yang mungkin agak sulit bagi kami Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Assalamualaikum. mengenai tadi risalah jihad bagi misalnya kami-kami yang wanita atau orang-orang yang sudah usianya tidak muda lagi, dan kita tahu bahwa syariat jihad itu ada sampai akhir zaman. Bagaimana Nah, menempatkan itu dalam amalan pribadi, Ustadz? Karena saat ini juga misalnya kan tidak ada peperangan, maksudnya tidak ada di sini di wilayah-wilayah yang jauh dari tempat-tempat berkonflik. Nah, fenomena ini bagaimana menyikapinya? Mohon nasihat Ustadz. Kemudian yang kedua, Ustadz, juga bagaimana menempatkan misalnya amalan pribadi tentang sedekah. Kalau tadi dikaitkan dengan penjelasan Ustadz tentang para sahabat yang luar biasa mengeluarkan harta bendanya untuk tegaknya agama Islam dimanapun berada dan tanpa pikir panjang. Nah, itu juga bagaimana ya Ustadz bagi kami yang eh, misalnya ada punya harta atau tidak punya harta, menempatkan sedekah-sedekah tersebut prioritasnya dengan harta yang kami miliki. Mohon nasihatnya juga Ustadz, jazakumullahu khairan. jazakumullah khair. Terkait dengan pertanyaan pertama, jihad fi sabilillah. Setiap syariat ini dibatasi atau ditentukan dengan adanya istita'ah, kemampuan. Bahwa ketika suatu syariat ternyata berbenturan dengan ketidakmampuan, maka syariat itu tidak menjadi wajib. Sebagai contoh misalnya, di antara rukun sholat adalah berdiri. Ya, rukun. Orang yang tidak mau berdiri atau dia tidak ingin berdiri ketika sholat, dia cenderung untuk milih duduk padahal dia bisa berdiri, nggak sah sholatnya. Karena dia kehilangan salah satu rukun dalam sholat, yaitu berdiri. Sholli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan. Sholatlah berdiri, kalau kamu tidak bisa maka duduk. Di situ menunjukkan bahwa istita'ah ini, kemampuan itu menjadi sebuah standar ukuran di dalam penerapan suatu syariat. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terlebih lagi jihad fisabilillah. Sangat terikat dan terkait dengan istita'ah, kemampuan. Tidak selalu adanya lawan itu kemudian menjadikan bahwa di situ hanya lawan dalam arti musuh orang-orang kafir, maka identik dengan saatnya untuk berjihad. Tidak selalu seperti itu. Contohnya Nabi kita Muhammad SAW ketika di kota Mekah. Beliau berhadapan dengan Quraisy. Tapi apakah pernah berjihad Nabi SAW sekali saja ketika di Mekah? Tidak pernah. Karena belum mampu. Belum mampu. Setelah hijrah, lain ceritanya. Ketika kota Madinah sudah menjadi daulah. Ketika kota Madinah itu yang merupakan tempatnya para sahabat Ansar yang dulunya mereka itu sudah terdidik dengan peperangan lebih dari 1,5 abad. Mereka seperti itu. Ya, karena apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Madinah yang mengadu domba mereka. Maka dengan kemampuan-kemampuan yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala izinkan mereka untuk berjihad. Maka di situ ikhwatal iman, jihad ini syariat yang sangat terkait dengan kemampuan dan juga amalan yang bersifat jama'i, bukan personal. Nggak bisa, saya mau jihad sendirian melawan Yahudi, nggak bisa. Jihad itu adalah kerja berjamaah.
satu dengan yang lainnya saling ta'awun di dalam hal ini. Ada panglima perang, ada pembuat strategi, dan lain-lain dan sebagainya. Maka ketidakadanya kemampuan untuk berangkat berjihad pada zaman kita sekarang menjadikan jihad itu belum wajib. Ya, kemampuan itu banyak faktornya, dari kemampuan leadership dan kepemimpinan, dari kemampuan dari sisi finansial, dari kemampuan dari alutsista, persenjataan yang tidak memiliki, yang tidak memadai, kemampuan dari koordinasi dan komando, dan banyak lagi yang lainnya yang saat ini belum dimiliki oleh umat Islam, yang menjadikan kewajiban jihad itu belum wajib saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua terkait dengan sedekah, infak dan sedekah. Pintu sedekah terbuka sampai yaumul qiyamah. Maka ketika kita melihat adanya suatu peluang besar untuk bersedekah di dalam permasalahan yang besar yang memang butuh pengorbanan yang besar, maka sesuai dengan kadar kemampuan kita, kita maksimalkan untuk bisa bersedekah di dalam hal-hal besar tersebut. Misalnya, antum hidup di satu daerah yang muslim adalah minoritas di sana. Qaddarallahu masya'a fa'al, ada suatu rencana program untuk pembangunan masjid di daerah minim itu dengan diampu oleh ustadz-ustadz yang memiliki kapasitas kemampuan dakwah yang cukup hebat, yang membutuhkan adanya Islamic Center atau markas dakwah Islam di sana. Maka antum dengan itu bisa totalitas maksimal untuk mengeluarkan sejumlah harta 100%, 50%, atau sesuai dengan kelegaan hati untuk dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala agar berdirinya Islam di antara di kalangan minoritas muslim. Ini sekedar contoh saja. Allahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, syukur jazakallahu khairan Saduna atas penjelasan-penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan yang disuguhkan dari para jemaah malam hari ini. Sebelum ditutup, mungkin ada nasihat, pesan terakhir pada malam hari ini pada kami yang hadir, khususnya untuk mungkin semangat berjihad begitu saja sesuai dengan tema kita pada Baik, malam baik. hari. Silakan Ustaz. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Sulit untuk bisa mengukur Islam dan iman kita dengan Islam dan imannya para sahabat radhiyallahu anhu. Sulit untuk bisa misalnya di mana kita mungkin ditempatkan nantinya di akhirat jika Allah sempatkan dan Allah takdirkan kita ya Rab untuk masuk ke dalam surga. Bagaimana posisi kita dengan para sahabat radhiyallahu anhum yang seperti itu? Yang satu bersedekah dengan 100% hartanya, satu bersedekah dengan 50% hartanya, satu lagi bersedekah dengan 4 kilo emas, dengan 300 ekor onta, dengan seperti itu. Yang lainnya bersedekah dengan semua kemampuan mereka. Yang lainnya lagi meratap menangis karena sedih yang diabadikan tangisan mereka oleh Allah di dalam Al-Quran. Tafidhu ayunuhum ya, minad dam'i hazana. Yang air mata mereka bercucuran karena sedih. Allahu Akbar. Allah yajidu ma yunfiqun. Karena mereka tidak mendapati apa yang bisa mereka sedekahkan. Mereka nafkahkan. Coba kita dari sini kita mengukur apa yang menyebabkan kita menangis. Menangis untuk hal-hal yang remeh-temeh yang tidak ada nilainya. Atau menangis karena hilangnya peluang kesempatan beramal untuk meraih surga yang tidak sempat dan tidak bisa kita lakukan karena segala keterbatasan yang ada di kita. Allahul musta'an wa la haula wa la quwata illa billah. Masih pembahasan kita nantinya terkait tentang perang Tabuk, ya, dari permulaan sampai akhirnya, yang insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk melanjutkan kajian ini dan memberikan keberkahan bagi kita untuk bisa mengambil faedah-faedah dan inspirasi-inspirasi besar dari perjuangan para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Wah, barakallahu fiik Ustazuna. Masya Allah, terima kasih Ustaz untuk nasihatnya dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan sedikit demi sedikit meskipun dengan tertatih-tatih untuk mengumpulkan amal soleh, mengumpulkan ilmu, meskipun tadi yang disebutkan oleh Ustaz, meskipun para amal soleh para sahabat, infaknya para sahabat dengan kita
boleh jadi diibaratkan bainal sama iwas sumur mungkin saja antara langit dan bumi ini ke bawahnya lagi lebih sumur jauh Umur lebih ya. jauh lagi begitu. Bayana sama Imas Sumur mungkin. Tapi mudah-mudahan dengan sedikit demi sedikit kepahaman kita mengkaji ilmu syari ini dapat menumbuhkan semangat jihad dan terus membela saudara-saudara kita yang sedang dizolimi oleh Zionis lanatullah alaih. Dan teman sekalian, demikianlah perjumpaan kita bersama Ustazuna Ali Hasan Bawadir Hafizullah Ta'ala di kajian Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tema pembuka Perang Tabuk ini. Insya Allah untuk kajian selanjutnya akan dilanjut kembali Perang Tabuk bagian kedua di Senin pekan depan. Kami haturkan banyak terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustazuna Ali Hasan Bawadir Hafizullah Ta'ala yang telah memberikan menyampaikan ilmu kepada kita semua dan berbagi ilmu di tengah kesibukan, di tengah lelah capeknya, mudah-mudahan menjadi pahala jariah kepada Ustadz dan juga keluarga. Dan semoga Allah SWT menjaga Ustadz dan keluarga senantiasa sehat, dilancarkan, dimudahkan dalam setiap aktivitasnya. Barakallahu fikum. Tak lupa pula kami haturkan banyak terima kasih kepada kru Bumi Mengaji yang telah menyelenggarakan kajian pada malam hari ini dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada jemaah sekalian yang hadir pada malam hari ini di larut malam masih melek dan masih mendengarkan kajian pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Dengan demikian kita pungkas dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat Ustaz. والسلام. Barakallahu fiik, Ustaz. نعم. وفيكم بارك الله فيك. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah.